Aceh sedang mengalami masalah besar pada 3 bidang. Pertama, Indonesia akan disebut sebagai generasi emas. Untuk mencapai impian Indonesia emas, maka perlu diperkuat 4 hal. Pertama, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita semuanya telah hadir dan berkumpul dalam rangka mengikuti acara pengukuhan guru besar dan wisuda diploma sarjana dan magister. Selanjutnya, salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta al dan sahabat beliau sekalian. Hari ini adalah hari kebahagiaan yang tidak hanya bagi para wisuda, orang tua, tetapi juga bagi seluruh sivitas akademika kampus ini. Momen wisuda adalah puncak dari perjalanan panjang yang penuh perjuangan, pengorbanan, dan kerja keras. Kami sangat bangga bisa menjadi bagian dari perjalanan wisudawan semuanya menuju pencapaian yang luar biasa. Sebagai universitas wakaf, kampus Universitas Al-Muslim memiliki komitmen melanjutkan perjuangan dan cita-cita pendiri untuk terus mengembangkan dan memberikan pendidikan terbaik bagi generasi penerus. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan bangga kami memperkenalkan seorang guru besar pertama di Universitas Al-Muslim. Mari kita berikan aplaus kepada Profesor Dr. Halus Satriawan, SPMSI. Selamat, Prof. Yang baru saja resmi menyandang gelar guru besar pertama di kampus yang kita cintai bersama. Beliau adalah seorang akademisi yang telah lama berkiprah di Universitas Al-Muslim dengan konsentrasi pada ilmu konservasi tanah dan air. Keberadaan Profesor Halus tidak hanya berperan sebagai pengajar yang menginspirasi mahasiswa, tetapi juga sebagai pionir dalam riset-riset yang mengarah pada solusi praktis terhadap tanaman lingkungan yang semakin kompleks. Kami sangat bangga atas pencapaian luar biasa beliau dan berharap dapat terus berkolaborasi untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. Dalam beberapa tahun ke depan, kami akan terus mendorong untuk dapat melahirkan guru besar dalam studi-studi lain. Selain itu, pada tanggal 12 hingga 14 Februari 2025 lalu, tim visitasi Kemendikti Sentek telah melakukan visitasi akhir untuk pembukaan Fakultas Kedokteran di Universitas Al-Muslim. Untuk itu, mohon doa dari Ibu Bapak dan wisudawan sekalian. Sejumlah terobosan lain akan kami lakukan sebagai bagian memberikan pelayanan yang terbaik bagi generasi Aceh. Hadirin yang terhormat, para wisudawan yang kami banggakan. Universitas Al-Muslim adalah kampus bersejarah. Belajar, mengajar, dan mengabdi di kampus ini memiliki manfaat bukan saja bersifat duniawi, tetapi juga ukhrawi. Nilai-nilai wakaf dari pendahulu kita terus mengalir dalam beragam kemanfaatan. Universitas Al-Muslim dilahirkan berdarah-darah oleh para syuhada dari pesangan. Sekarang kita berada pada era disrupsi. Saya berharap Universitas Al-Muslim harus menciptakan sejarah untuk masa depan. Universitas Al-Muslim terus bergerak untuk menjadi sumber energi positif dalam mewujudkan masyarakat tercerahkan. Kita berdoa, kita akan berdosa bila eksistensi Universitas Al-Muslim tidak memiliki dampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bila merujuk pada Unireng dan LL Dikti Award serta Serambi Award, Universitas Al-Muslim masih menjadi PTS terbaik Aceh
secara berturut-turut dalam beberapa tahun terakhir sampai tahun 2024. Artinya, kampus yang kita banggakan sedang berada pada jalur yang benar, jalur yang membanggakan. Ini semua tidak terlepas dari kontribusi Yayasan Al-Muslim Pesangan, mahasiswa, sivitas akademika, dan orang tua wali mahasiswa dan masyarakat Pesangan terkhusus dan masyarakat Biren pada umumnya. Hadirin yang terhormat, para wisudawan yang kami cintai, alhamdulillah pada hari ini Senin 24 Februari 2025, kita semua dapat hadir bersama di tempat ini untuk menyaksikan saat-saat yang penuh arti, terutama bagi wisudawan dan keluarga wisudawan. Kami sampaikan bahwa wisuda program diploma, sarjana dan magister sebagaimana dilaporkan oleh Wakil Rektor 1 bidang akademik berjumlah 442 orang. Saat ini Universitas Al-Muslim memiliki 56 orang dosen telah bergelar doktor, setara dengan 22%, dan sedang dalam pendidikan doktor 30 orang, setara dengan 11%. Sehingga kalau kita hitung 2 tahun ke depan, Universitas Al-Muslim memiliki 86 orang dosen, setara dengan 34%. Ini menandakan bahwa akan cepat menuju pada perguruan tinggi unggul. Meningkatnya persentase jumlah dosen memiliki jabatan fungsional, mulai profesor, lektor kepala, dan lektor. Ini menandakan bahwa kampus semakin maju. Hari ini Universitas Al-Muslim tercatat mahasiswa aktif 8.321 orang. Demikian juga akreditasi institusi hari ini telah mendapat akreditasi B. Demikian seterusnya akreditasi program studi 74% telah terakreditasi baik sekali B dan unggul. Pada kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa pendidikan bukan persiapan untuk suatu kehidupan, tetapi pendidikan adalah kehidupan itu sendiri. Untuk itu, ajaklah adik-adik, kakak-kakak, saudara dan abang, dan orang tua sekalipun untuk melanjutkan pendidikan, karena hidup harus dengan ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu, kita akan terpinggirkan di tengah globalisasi saat ini. Kunci utama kemajuan adalah dengan mengajak saudara kita untuk terus belajar dimanapun, baik formal maupun non-formal. Aceh sedang mengalami masalah besar pada 3 bidang. Pertama, kemiskinan, kedua, kesehatan, dan yang ketiga, pendidikan dan investasi. Sebagai alumnus Universitas Al-Muslim dari berbagai bidang, memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan mencari solusi terhadap ketiga hal tersebut di atas. Hadirin yang terhormat, para wisudawan yang kami banggakan, pada tahun 2045, Indonesia akan disebut sebagai generasi emas. Generasi Indonesia adalah generasi yang hari ini sedang duduk di SD dan SMP. Untuk mencapai impian Indonesia emas, maka perlu diperkuat 4 hal. Pertama, pembangunan sumber daya manusia dan penguasaan iptek. Kedua, perkembangan ekonomi berkelanjutan. Ketiga, pemerataan pembangunan. Dan keempat, ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Titik sentral mewujudkan Indonesia emas dan mahasiswa mandiri yang berdaulat setidaknya terletak pada meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, dan memanfaatkan jaringan internet secara baik. Membangun generasi emas Aceh harus dengan kolaborasi. Semua instansi dan profesi harus terlibat, karena generasi emas Aceh akan dihadapkan pada berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik. Secara teoritis, otak manusia dibagi pada 2, yaitu otak normal dan otak pembunuh. Makanya diperlukan relevansi kehidupan sosial dengan kehidupan pengembangan sumber daya manusia, supaya penggunaan otak
negatif berkurang pada kalangan generasi Aceh ke depan. Hadirin yang terhormat, para wisudawan yang kami banggakan. Khusus untuk para wisuda hari ini, saya ingin menitip pesan beberapa hal. Pertama, sebagai alumnus Universitas Al-Muslim, terus bergerak memperkuat modalitas akademik, belajar terus-menerus, selalu memperkuat kapasitas, berpikir logis dan kritis. Hal yang lebih penting lagi, perkuat modalitas mental dan karakter. Tidak ada gunanya ilmu yang tinggi kalau dalam kehidupan sehari-hari tidak memiliki moral yang baik, disiplin dalam bekerja, dan gigih dalam mencari penghidupan yang lebih baik. Kedua, perkuat modalitas sosial dan jaringan networking, bangun komunikasi yang positif, saling menghargai, bangun relasi yang positif dengan semua orang dan profesi. Ketiga, memanfaatkan jaringan internet untuk belajar dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Hati-hati dalam penggunaan media sosial. Jangan pernah mengisi konten dan status negatif di media sosial. Sekali Anda membuat status negatif di media sosial, maka selamanya profil Anda akan dengan mudah dilacak. Dunia tenaga kerja hari ini, kalau Anda mendaftar pekerjaan, maka mereka akan melakukan cek and recheck profil Anda yang ada di akun-akun media sosial. Keempat, bangun kemandirian finansial dan spiritual. Modal penting adalah membangun pemahaman tentang literasi keuangan dan memperkuat ibadah sehari-hari yang menjadi kewajiban hamba Allah. Bangun kehidupan yang lebih produktif dan saling berbagi. Hadirin yang terhormat, para wisudawan yang kami banggakan. Demikian sambutan saya pada hari ini. Selamat kepada wisudawan dan kepada orang tua, suami, istri tercinta. Jangan lelah untuk terus belajar, apalagi di kampus yang kita cintai ini, yang kita sebut kampus wakaf. Telah berdiri program pasca sarjana pada 4 program studi. Mari bagi yang berminat untuk melanjutkan studinya ke magister, yaitu pendidikan S2. Sebagai alumnus, para wisudawan, juga saya berharap perkuat bahasa. Karena dengan bahasa internasional, apakah bahasa Inggris, apakah bahasa Arab, apakah bahasa Cina, maka saudara sudah menjadi warga global atau warga dunia. Semoga ridha Allah, berkah Allah Subhanahu wa taala menyertai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.